positif negatifnya sebelum. Silakan John. Untuk saya pribadi sih pinjol belum ya. Oke. Masih ada uang tabungan. Berapa? Bisa disepil sedikit 10 M lah. Mungkin 3 digit ya. 3 digit. 3 digit berarti 3 di pantat. Iya. Dananya yang dipinjam itu akan semakin banyak. Iya benar karena bunganya juga ya. Betul. bunganya juga membengkak. Bunganya berapa? Ada yang tahu? Nggak tahu sih. Nggak salah itu 8%, 4% gitu ya. Kalau saya kurang tahu. ya kalau saya lihat ya karena saya memang Welcome to Dobim Podcast right now. Hey yo, welcome back to Dobim Podcast Right now. Gacorkan. Oke, mantap sekali ya. Aduh, hari ini udah menunggu ya, udah bersekian lama ya, berlama-lama sekian. Bersekian lama. Ya, Iya, betul. tapi sekian. Bukan seperti itu ya. Sebelumnya kita ucapkan selamat pagi, siang, dan sore, dan malam ya tentunya ya. Karena kita tidak tahu nanti yang nonton bisa pagi, malam, dan sore. Iya. Ya, dan sebagainya lah itu. Jadi di podcast sekarang ini kita membahas tentang apa, Dik? Tentang Jumiwa. Apa itu? Judi miras wanita. Monyet. Bisa ditambahkan pisang nanti lagi ya. Nanti kita kasih pisang Ya, gratis. kemana? Oke, Dek, kita kan dari sekarang ada guest star nih ya, guest star, bintang tamu aja ya. Lebih tepatnya bintang tamu, sama aja sih sebenarnya Ki. Dan bintang tamu kita ini tidak lain mungkin tidak seorang pakar apa gitu ya, Iya, tidak. Tapi ini kita mengundang karena orang ini berpengalaman di bidang Jumi. Wah. Langsung aja deh ya, kita sambut John Chandra. Iya. Dapat tangan dong. Jadi Ya. nama lengkap John Chandra. John Chandra. Kita panggil aja John. Oke. Ya, oke. Dik, gimana Dik? Sekarang seperti biasa kamu yang memberikan pertanyaan Dik di Oke. awal Dik. Mungkin kamu tanya dari profilnya dia dulu ya, bisa. Benar. Oke. Jadi kita sempat ngobrol nih di balik layar tadi kalau John itu seorang pekerja di bar. Ya. di Jadi bar. sangat lekat dengan yang namanya miras. Oh, miras ya. Tapi karena judulnya Jumiwa, apakah kita ambil Ju-nya dulu judi? Apa langsung ke miras dulu? Peka wanita. Ah. Gimana nih Gong kira-kira? Kalau menurutku sih mending dari gini aja Dik ya. Judi, miras, wanita. Ya mungkin jadi judi aja. Iya. Karena judi itu kan mungkin dari sana berpenghasilan atau tidak berpenghasilan kita juga nggak tahu. Apakah nyampe ke wanita? Kita juga nggak tahu ya. Kita tanya aja langsung dari judinya. Ya, karena aku sedikit intro dulu ya nih ya. Iya, Judi sebenarnya mulai marak ya sebenarnya judi online ya lebih tepatnya betul. di fase corona dulu ya. Ya betul Dik. Itu udah ada iklan-iklannya, cuma beberapa orang masih penasaran apa sih ini dan sampai menjamur begitu ya. Betul, Dik, betul, Dan Dik. setiap orang yang kita kenal itu pasti sempet lah Betul. berkecimpung di yang namanya Judi. judol, termasuk kami ini. Ya betul. Bener gak sih? Ya jadi Gila. memang itu marketingnya gila banget ya. Benar, Beberapa Dik. tahun itu Benar. sempat di berita gitu. Ya. Nyampe triliunan gitu turnovernya. Benar, Wah itu emang benar harus pemerintah Iya. itu berjuang keras ya untuk mengeksekusinya untuk ya. Itu aja sih. Ya. Jadi kita nih mau tanya nih ke John Betul. tentang judi. Ya. Terutama judi online ya. Judi online Dik. Benar, Dik. Ayo John, aku mau tanya nih John ya. Jadi relax aja. Ya, relax yang tengah-tengah. Mungkin John. bisa dari minuman dulu biar relax. Janganlah nego-nego Jangan. kayak gitu. Iya. Kita udah nyetat Jumiwa. Jumiwa. Jadi, Judi. iya. Karena memang intronya bagus nih judi, jadi orang nggak langsung nyekip. Betul. Ya, Ya. karena banyak orang yang penjudi juga yang merasakan juga Iya. ya. Jadi sekarang kita pengennya tahu dari seorang John Chandra ini iya, ya. Dik, benar. Dari sudutnya dia ya. Betul Dik, betul. Ya, jadi yang kita tahu nih ya, orang nggak penjudi pun bisa jatuh Iya. di yang namanya judi online, benar Betul, nggak Dik. sih? Betul. Nah, aku mau tanya nih ke John pribadi. benar. Sudut pandang John itu dari secara dasar lah. Menurut John itu judi online itu secara positif negatif tuh bagaimana ya? Bisa disampaikan Iya, John? betul. Ayo. Silakan John. Mungkin dari segi positifnya bagi para cowok yang merasa kesepian dan nggak punya waktu mungkin bisa disalurkan dari judi. Ya. Tapi dari sana kebanyakan mereka tidak bisa menahan nafsu
di mana mereka selalu ingin menang, tapi terakhirnya kalah juga. Di sisi negatif, ya mungkin Anda tentu tahu karena Anda kan penjudi juga. Dari mana? Jujur aja penjudi Ya, bener, camuran bener. ya. Jamuran. Iya, benar. Karena Penjudi musiman. musiman. Ya, Yes. tapi tepatnya seperti itu deh. Ya, John. Seperti ya. main pada saat menang kalah selesai. Ya bisa dibilang seperti Bisa itu bilang ya, seperti John itu ya. 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 Nah, jadi pengalaman John ini dari judul ini seperti apa sih John? Di awal John sampai tertarik gitu dan memang terus pengen ya seperti orang bilang bisa deposit seperti apa John? Awal cerita pertama kali saya dikenalkan judi oleh teman saya namanya Gung Bima. Siapa itu John? Oh, temanmu di Ya, rumah. teman ya? saya Bukan itu- dia kan, bukan dia. Oh bukan, cuma mirip dikit aja. Oh dikit. gitu ya. Pertama kali dia itu mengenalkan saya tentang judi sabung ayam online. Iya. Oh, sabung ayam. Oh, Iya. ada sabung ayam juga ya dia. Aku nggak tahu deh. Iya. Masa nggak tahu. Ya. Benar, yang tahu- yang aku tahu itu disclaimer cuman- aja ya. Eh, Jadi ya, ini judi online, benar. jangan ditiru ya Betul, karena betul. bakal menyesatkan. Ya. Resikonya berat. Iya, betul. Jadi yang aku tahu nih pribadi ya, kalau di judi online tuh ada jenisnya kayak sabung ayam online, kasino online, dan Oke. yang paling banyak itu permainan game itu loh, kayak Apa itu? jenis-jenis game-game pecah-pecahan itu loh, ya jenis Zeus, Olympus yang gitu-gitu, Oh, iya. Princess itu yang terkenal Iya. Mahjong ya. Aku pernah juga nyoba Iya. di sana ya, tapi Karena memang ya memang begitu permainannya, yang suka game bakal kecanduan ke Betul. sana Ya, gitu. ya. Betul. Nah, jadi yang dibilang John tadi kan sabung ayam nih. Nah, Nah, oke. kita lanjut gimana ceritanya sabung Silakan. ayam itu. Betul. Pertama sih saya nggak tertarik ya. Ya namanya juga cowok ya pasti suka judi. Dari 10 mungkin satu yang nggak suka. Itu awalnya teman saya namanya Gung Bima menawarkan saya judi sabung ayam. Pertama saya kurang tertarik karena ayamnya kecil-kecil. Ayamnya kecil, maksudnya pitik. Kecil. Pitik itu kan Biasanya biasanya kan ada arenanya, ayamnya kelihatan jelas. Ini ayamnya sekarang di layar, kan saya bingung ayam antara kaki manusia sama ayamnya sama hitam-hitam kan. Oh, gitu. Ya. Jadi Oh, gitu. saya pertama awalnya saya bingung, saya bertanya langsung sama teman saya gimana tahu mana ayamnya. Oh ternyata di kakinya diikat kayak apa itu? Kayak Seperti apa itu? tali untuk tali. membedakan ayam satu sama karena kalau dua ayamnya sama hitam-hitam pakai Oke. kamera kecil, layar kecil. Ya. Saya bingung yang mana ayam saya, mana ayam musuh. Jadi kan susah. Saya tanyalah teman saya, gimana cara taunya? Lihat kakinya. Oke. Lihat kakinya di sana akan dipasang semacam kayak tali pita gitu. Pita. Oke. Nah, masalahnya pada saat itu pitanya lepas. Oh, lepas. Ayamnya gitu. sama warna hitam. Terus gimana? Itu Itu udah saya juga bingung ini mau klaim yang mana ayam saya kan. Oh, jadi dari dua tali itu ada Tunggu warnanya. dulu, saya belum Oh, gitu. selesai. Oke, silakan. Ayamnya warnanya sama hitam. Oke. Pada saat itu satu ayam dari warna pita berpita biru, Iya. yang satu berpita merah. Oh, iya. Karena iya. saking asik Jadi dua berantem ayamnya, lepaslah pita itu dua. Oh, gitu. Saya bingung yang mana ayam saya. Oh, gitu. Akhirnya pertandingan selesai, satu ayam tewas Oke. dan saya merasa itu ayam saya. Ya ternyata saya kalah di situ. Ah, Jadi saya agak Itu gimana? curiga itu ayam saya yang mana. Oh, Saya gitu. klaim ke adminnya, Oke. admin juga bingung. terus gimana? Karena ayamnya satu mati, gimana cara nanya yang mana ayam saya? Oh, gitu. Yang satu bilang dia juga bingung habis berantem caw. Saya jadi bingung juga. Ini John, jadi ini pengalamannya unik. Ini perdana John main ayam itu udah kayak gitu. Iya. Jadi pengalaman pertama ini. Itu Karena dari- pertama dikenali sama teman saya. Teman saya cuma bilang lihat kakinya ada pita berwarna dua warna. Iya. Saya udah lihat dua warna, mungkin karena ayam saking asik berantem lupa lepas itu pitanya. Oh. Nah begini, jadi setelah yang pengalaman pertama yang cukup absurd ya, Iya. nah, jadi itu kan kalah. Apa yang menyebabkan John ini kembali lagi terjun? Apakah langsung berhenti apa gimana? Ya saya tidak menjudge ya, karena John belum menyatakan tadi kalau setelah itu apakah berlanjut, apakah berhenti karena sudah merasa kayak apa ini aneh ya gitu. Kan Iya. ada orang seperti itu kan, betul, ngerasa aneh betul. nggak cocok gitu. Iya. Langsung udahlah nggak bagus ini gitu. Jadi nggak kecanduan gitu Iya, dia intinya jadi nggak ya. berlanjut kan. Nggak berlanjut Hanya ya gitu sekedar ya. Betul. hiburan kan jadinya. Iya, sekedar hiburan, Apa ya, coba-coba ya. Coba. Iya. Iseng gitu kan, Iya. orang-orang pada main kita juga pengen
tahu kan Ya, betul, dengan betul. vibe sendiri gitu. Mm-mm, Nah, jadi betul. apa yang John yang lakukan setelah kejadian itu? Ya. Ceritakan aja. Ya pertama sih cuma iseng seperti yang teman saya tawarkan, saya cuma sebagai hiburan saja, tapi lama kelamaan saya coba tertarik juga karena kan itu secara live langsung dan sampai 24 jam. Kalau kita di lapangan kan cuma musiman aja bisa tajan, tapi kalau di online dia ada pertarungannya sampai 24 jam. Di situ menariknya. Itu menarik. Berarti John bukan mencari menang ya, mencari hiburan kan Iya, jadinya. mencari hiburan. Karena kan itu kalah tuh di awal. Jadi John masih lanjut karena lihat fiturnya yang mensupport dengan kebutuhan ya. Betul, bisa diakses seperti contohnya pada saat saya pulang kerja, Oke. capek-capek, belum mandi, Oke. apakah bisa mungkin ke langsung tempat tajan? Kan isi jauh, misalnya ada upacara baru ada tajan. Kalau di Jadi, online kan kita Kalau bisa dibilang ini tajan portable gitu. Iya benar. Berarti di kamar mandi bisa masang, di mana di pas main mancing juga bisa masang, jadi fleksibel, nyambi fleksibel. bisa ya. Iya, Nah iya, gini betul, nih yang aku tangkap nih dari cerita John. Jadi dia itu orangnya berkecukupan ya karena udah bekerja. Jadi dia Kaya mencari tepatnya. ya kaya. Jadi dia orang kaya. Terus dia mencari hiburan dan ada akses yang seperti itu. Jadi ya udah ketagihan begitu karena memang menyediakan banyak fitur yang mensupport gitu dari segi flexibility, Ya, flexibility. bukannya 24 jam, habis itu ya kita nggak usah berdiri nontonnya, Ya. bisa rebahan gitu ya. Betul, Nah, jadi itu cerita John, berarti udah fase ketagihan karena menghibur kan? Iya. Nah, dari yang aku lihat nih cerita John, apakah John juga pernah main tajan offline yang seperti tadi John bilang ke pura-pura gitu? Ya sorry ya, ini Iya. bukannya gimana, disclaimer aja kalau Iya. tajan itu merupakan tabuh rah ya. Tabuh rah di Jadi Bali, bagian betul. dari tradisi Tradisi Bali. Bali. Ya, Cuma betul. terkadang memang ada yang memasukkan sisi judinya di Judinya sana di biar sana. lebih menarik begitu. Tapi Iya. kalau secara adat itu memang perlu karena adanya yang nama mecaru ya. Ya. Benar nggak? Ya ini dari Yatnya begitu ya. Tidak perlu bilang dari itu. pakar, Tidak. dari pakarnya. Bukan pakar sih. Oh, bukan ya. Nanti ada kita datangkan pakarnya nanti Ya. deh untuk itu. Nah itu sih disclaimernya. Jadi Ya, betul. kembali ke John, apakah pernah menyentuh yang namanya tajan offline dan mungkin bisa diceritakan juga dari tajan offline dan online udah menang berapa atau kalah berapa gitu. Iya, betul, Silakan betul. John. Silakan John. Kalau tajan offline sih jarang ya, karena apalagi zaman sekarang tajan itu sangat susah kali ditemukan. Tapi pernah? Dulu. Jarang itu apa? Oh. Dulu, karena sekarang kan susah mencari tajan, permainan tajan karena sudah dibatasin oleh pihak polisi. Makanya sekarang para pemain judi beralih ke permainan online. Karena di online banyak permainan, salah satunya yang disukain oleh teman saya Agung Bima. Dia suka slot, walaupun kalah tetap main. Karena merasa terhibur ya, Terhibur. bukan nyari menangnya. Betul. Cuma kayak istilahnya kita hiburan, kalau menang syukur, kalau kalah ya main lagi karena menghibur kan. Menang syukur, kalah hancur. Oh, seperti orang Seperti bilang teman biasanya saya, itu Agung haram Bima. ya. Biasanya kan judi itu haram, tapi kalau udah menang halal gitu begitu ya. Betul. Apalagi berbagi ya. Berbagi. Ya. Oh ya. Ya, sebenarnya. Tapi bener kalau kadang aku lihat penjudi itu kalau dia udah kadang kebanyakan mungkin uangnya itu ketimbang dipakai main lagi, hasil profitnya mungkin ada beberapa penjudi itu mereka kayak gini ikhlas gitu ya ngasih uang gitu. Pernah nggak ngerasain gitu ya, misalnya profit banyak besar gitu. Ya memang karena kita nyari uang gampang mungkin ya. Iya, Jadinya betul. keluarnya gampang. Keluar. Coba kita Iya, kerja mati-matian 8 jam betul. cuma dapat 100.000. Iya. Apakah segampang itu kan gitu? Betul. Benar nggak sih? Ya. Nah, Dan begitu pula silakan komen ya guys kalau memang kalian berpendapat Iya, berbeda begitu. di bawah ya. Jadi benar Di bawah, di atas, di tengah boleh. di bawah, Iya. di komen di bawah. Nah. Jadi intinya dari semua itu memang benar-benar gini itu judi itu kebalikannya dia. Kalau emang kita dapatnya gampang ya nanti kalahnya besar juga kan lumayan juga itu jadinya nanti. Nah, ini nih. Jadi biar nanti bisa ke lanjut topik yang selanjutnya. Iya. Aku tanya aja nih, menang berapa, kalah berapa. Oke. Jadi akumulasinya apakah finalnya itu kalah atau menang? Terus sekarang
apakah masih berlanjut menghibur seperti itu? Nah, coba ceritakan dari nominal lah dulu, habis itu baru ke yang sekarang. Iya. Kalau nominalnya hingga saat ini ya mungkin sudah sampai 3M-an. 3M apa Itu ini? kalahnya apa menangnya ini? Nominal. Oh, nominal. Nominal Menang bandarnya. pengeluaran totalnya. Di berapa? 3M-an. 3M. Iya. 3M 3 millions. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Udah 3 juta. 3 juta. Kamu 3 nih juta. buat aku shock aja Ya, dengar-dengarnya. penonton juga shock sih. Ya. Iya sih bener. Karena kan 3M itu kerja apa ya di bar? Iya bener. Ya nggak mungkin lah ya kita Ya. bilang kayak main tilep-tilep. Enggak sih ya. Main tilap-tilap kayak jadi kayak ada tikus gitu. Nah, jadi 3M 3 3 juta. millions 3 3 juta. 3 Oke, itu kalah atau menang? Total kalahnya. Oke, berarti menang sempat dikasih. Menang sih kayak fluktuatif itu Ah, dia. Dikasih fluktuatif. menang, dikasih kalah, menang kalah, menang kalah. Oh. Karena seperti apa ya, judi online itu membuat kita seperti kecanduan dibikin. Pada saat kita kalah kita dikasih kemenangan, di saat kemenangan itulah kita akan semakin kecanduan supaya kita terus menang. Mindsetnya ya, kita ya. lagi dirubah ya. Akhirnya Kalah. ditarik lagi bang. Jadi finalnya sampai saat ini sudah kalah 3 juta ya. 3 juta. Ini masih tergolong menengah ya. Menengah. Karena ada juga yang sempat kalah ratusan juta yang Betul, saya lihat Banyak. di berita ya, sampai bukan uangnya sendiri iya. dan berakhir bundir. Bundir mencari pohon. Pohon Bundir pisang. masukin bola ke gawang sendiri. Iya, Ya itu betul. bundir tuh. Banyak juga nyopet. Ya Iya, nyopet. itu ya kriminal. Jadi kalah terus saat ini apakah John masih melanjutkan hiburannya? Untuk saat ini sih saya sudah mulai rehabilitasi, membatasi diri. Ya. Oke. Mungkin bisa dikasih tips ke pemirsa. Betul. Oh ya. Gimana tipsnya merehab dan membatasi? Itu yang paling banyak lo pertanyaannya benar. yang dan dibahas di podcast Iya. sebelah ya. Iya, betul. Silakan John. Ya mungkin bisa saya sharing untuk teman-teman saya yang sudah sangat kecanduan banget seperti teman Gung Bima sama Iya. Bli Dodi, itu teman saya tuh. Saya bertiga terus sangat kecanduan kali. Mungkin tipsnya akan saya bagi juga untuk teman-teman di rumah yang sudah kecanduan, yang sudah kalah banyak. Mungkin bisa dari sekarang untuk berhenti ya, setidaknya mengurangi lah. Benar. Ya, dari awal kita harus menyadari diri sendiri bahwa judi itu adalah suatu hal yang negatif Oke. yang akan mendatangkan kehancuran di hidup. Oke. Walaupun kita dapat kesenangan tapi di akhirnya hancur. Mantap ini, Dik. Beri tepuk tangan dong. Monyet. Monyet. Tapi Monyet yang Gue sampai mau nangis nih, Dik. support Dengerin. sistem kita monyet. Jadi begitulah, nanti setelah kita berakhir nanti kita kasih pisang gitu. Tergantung kualitas suara monyetnya, nanti Ya. pisangnya meningkat gitu. Ya, meningkat, Yang ya. terakhir pisang yang Ada yang kalau memang jelek soalnya Supermarketnya. kita kasih pisang yang mentah itu nanti dikarbitin sama dia di rumah. Disekap kalau orang Bali bilang itu biar masak dia, Nah, biar matang nanti bisa. benar. Begitu tentang monyet. Jadi kembali lagi ke topik judi ya. Ya. Nah, jadi kan yang dibilang John itu harus mengontrol diri. Cuma itu kan masih bias ya, karena general. Nah, mengontrol dirinya itu seperti apa? Karena banyak nih orang nih ya, jujur aja, dia habis gajian nih. Nah, itu kan saldo banyak. Nah, dia kan nggak mikir tuh ya. Dia betul deh, Bisa ya. langsung all in habis-habisan di hari yang barusan dia baru udah gajian. Betul. Nah, dan ada juga orang yang takut sampai hapus mobile banking. Nah, begitu yang saya tahu ya, karena saya juga mengalaminya. Dan juga ya, dan sebelah saya juga begitu dan sampai ya sampai dia takut Kok pakai buah gue, Dik? Gue gak ada pernah gitu, Dik. diam Gung. Jadi begini Gung. Ini untuk pemirsa ya. Jadi nggak Oh, menutup. masnya penjudi juga? Bukan, saya pernah bermain cuman nggak sampai kecanduan seperti itu. Oh, ya. baru saya mau kasih. Kalau orang bilang tuh goblok gitu. Jadi Ya, tapi gini. ya udah lanjut. Ya, lanjut. jadi yang pertama itu sampai hapus mobile banking, nah sampai all in saldonya yang baru masuk karena baru gajian, nah sampai juga ada yang takut nyimpan saldo, dia pun tarik tunai, dan alhasil karena sakaunya di judol itu nggak kedulungan, dia store tunai lagi
sampai saldonya yang dipegang cash itu habis juga gitu loh. Nah dari John itu menyarankan kan kontrol diri. Nah gimana sih kontrolnya itu? Apa yang kita tanamkan di otak kita biar terkontrol begitu? Apakah kebencian terhadap judi itu sendiri atau kita lebih banyak mengambil kegiatan di luar itu atau gimana ya? Dari sisi John mungkin bisa berpendapat dan menyarankan kita ini juga yang sama pemirsa yang kecanduan ya. Ya dari pernyataan Bungnya tadi mirip sekali sarannya kayak teman saya namanya Dodi, dia mirip kali dia sudah berusaha sekali untuk memindahkan semua saldonya, tidak menarik cash tapi tetap saja sama persis kayak gitu. Oh gitu. Tapi saya akan kasih tips buat mereka-mereka yang di luar yang masih tetap ngeyel, masih melakukan deposit. Ya, aksi depositnya. Ya di situs online. Pertama kita harus tanamkan pada diri kita bahwa judi itu mengantarkan kita kehancuran. Kita bisa membatasi diri dengan cara menaruh benar seperti kata Bungnya tadi ke tempat yang kita tidak bisa ambil lagi uangnya seperti deposito atau kita bisa kasih kepada orang yang kita percayai. Contohnya kalau yang sudah berkeluarga mungkin bisa dikasih ke orang paling percaya, contohnya istrinya untuk megang. Betul. Karena kalau setiap kita akan meminta, pasti istri akan berkata buat apa. Ini baru cocok tepuk tangan. Tepuk tangannya dong monyet. Ini mana? Aduh lemas jadi kasih pisang kita. Nah benar-benar. Dan untuk yang belum berkeluarga mungkin bisa dikasih ke pacarnya. Terus yang nggak punya pacar gimana? Yang nggak punya pacar mungkin bisa buka aplikasinya. Mantap. Maksudnya aplikasi Dana untuk kan banyak sekarang deposito paham. online gitu bisa ditaruh sana. Aku udah mikirnya ke jalur hijau loh. Apa itu? Jangan. Jalur hijau maksudnya untuk itu kan setan juga. Zaman sekarang kan banyak bank online yang bisa kita taruh deposito, nggak harus ke bank fisik seperti BUMN. Ya, maksudnya buka aplikasi. Ini loh jujur John ini betul. berpengetahuan luas dan memang dia berpengalaman tentang hal ini. Tapi sekarang bisa juga terjun juga ya kayak terjun juga ya dia mencoba mungkin dia merasa itu hiburan. Cuma karena kalau kita terlalu apa ya istilahnya ambisi gitu, bukan terbuai ya, terlena sama hiburan itu ya kita juga hancur juga ya. Apapun yang terlalu kita fokuskan itu juga kadang jadi pedang bermata dua. Iya, gitu. segala sesuatu yang berlebihan benar tidak baik. Benar. Jadi secukupnya aja. Kalau jadi yang disarankan untuk John yang masih pengen main gimana John? Iya betul. Terus main. Tapi kenapa terus main John? Tapi mungkin ada batas atau gimananya untuk sarannya. Sarannya John. Biar nggak hancur gitu. Iya, jadi kalau yang masih main John. Oh yang masih main mungkin itu udah seperti saya bilang untuk stop dari sekarang karena kemenangan yang Anda dapat merupakan seperti apa saya bilang ya sesaat gitu. Setelah Anda dikasih kemenangan biasanya sih pihak bandar akan menarik uang Anda kembali dan akan memberikan Anda setengah dari kemenangan itu sebagai genjotan motivasi untuk main lagi gitu ya. Sebagai stimulasi, merangsang biar Anda terus berbagai rangsangan. Rangsangan. Soalnya gue pernah juga ngalamin cuman nggak sampai sih kita jual tanah begitu deh. Motor mungkin gila udah, namanya gila gitu. Motor mungkin udah ya. Kalau motor belum. Mesinnya. Saya belum pernah seperti mesin itu. Motor Ya, mending saya beliin pisang monyet saya di sini. Nah, jadi begitu ya singkat cerita tentang judi. Nah, karena udah ada conclusion atau sarannya nih dari narasumber kita. Untuk gini ya Dek, profitnya kan belum ini Dek. Kita kan profitnya dia itu berapa ya? Dia udah kalah. Berarti kalah maksudnya 3. Iya, apanya profit? Nggak, maksudnya yang terbesar menangnya sebelum kekalahan itu ya. Boleh juga. Soalnya nanti kan di sana kan kemungkinan kita kalau kamu nyepil gitu orang pada pengen main lagi dong. Nggak, ya artinya pengen tahu dan memang nanti di tengah itu kan ada yang namanya orang menang, apakah dia seorang pemiras apa ya seorang wanita begitu ya, uang menangnya dia. Jadi sebelum fase-fase dia rungkat tuh kan pasti ada fase yang memang dia jackpot deh. Pasti makanya ketagihan kan. Ya itu tapi nggak usah disepil aja dah. Udah kalahnya 3 juta udah cukup kan buat pemirsa buat tidak melanjutkan hal yang seperti itu begitu loh. Nah nih karena sudah kelar nih topik judinya, kita lanjut ke miras. Ini cukup menarik juga miras loh. Karena kan kita ya
di Bali ya. Iya, betul. Kalau kumpul ya minum Betul, gitu ya. ya. Minumnya apa? Arak, bir ya. Ya bir, arak ya. Tapi ini aku Ya, melihat mana alkohol lah. melihat backgroundnya John yang Iya. sebagai seorang bartender kan. Iya, betul. Pastinya lebih jauh dari itu kualitasnya dan up ya jujur. Yang aku tahu Iya, sih iya. kayak jenis-jenis spirit itu ya, penyemangat spirit ya. Iya. Jadi alkohol kelas dunia. Betul. Nah, yang aku tahu sih dikit nih vodka yang Vodka, gitu-gitu kan. ya. Ram Betul. gitu ya dan sebagainya ya. Kalau aku salah sebut nanti. Ya, koktail lah model. Ya, koktail kan masih koktail, ya, kelas benar. artinya ya lumayan lah pakai Nge-mix cium ya, betul. ada manis-manisnya. Ada ya, manis-manisnya. Nah, coba mungkin ceritakan John ya dari segi pengalaman John di Miras itu dari mungkin pekerjaan kan ya sebagai bartender itu kenapa bisa jatuh ke ranah bartender dan mungkin bisa ceritakan juga pengalaman yang berkaitan dengan minum-minuman. Apakah John seorang peminum atau bukan? Iya. Yuk silakan John. Silakan John. Walaupun ya saya di bar sudah mungkin 5 tahun. Ya kerja di bar mungkin banyak dari orang berpikir kerja di bar itu menarik, bagus gitu karena di mata orang pasti bartender itu kerja malam, tippingnya banyak, bisa berkomunikasi dengan bully. Yeah. Tapi realitanya sih nggak seperti itu. Karena selain tippingnya besar, kerjaan juga berat. Angkat batu. Ngangkat bir kerat itu. Oh, kerat. Angkat batu. Orang dia di bar angkat batu disuruh kalau dia di kebun mungkin ya deh. Masnya lucu ya. Masih lebih lucu lagi, Mas. Monyet. Nah, jadi begini. Masih lucu. Ngangkat kerat kan ya. Berat itu. Sampai berapa kilo sih itu keratnya yang diangkat? Dikira saya kuli kan. Itu kan sedikit ya. Jadi memang biar nggak kaku. Jadi kan sebagai bartender dia mengangkat kerat yaitu mengangkat kerat yang dirasa oleh John itu berat selama 5 tahunan. Ya. Nah, selain mengangkat kerat yang dirasa berat, apalagi yang berat? Kerja harus semalaman. Bergadang maksudnya. Bergadang. Iya, iya. Sipnya apa? SIM itu kan kebanyakan ya kalau bar di beach club atau nggak bar pub kayak gitu kan atau ada night club itu kan pasti beroperasi dari malam sampai pagi ya jam 5 lah batasnya kalau di Kuta batas izin untuk bukanya. Jam 5 pagi ya. Tapi Anda di mana? Saya di mana? Kerjanya? Oh dulu di gini. Bukan dulu, sekarang. Oh sekarang. Jangan sebut namanya, lokasi. Iya, ada di daerah Legian. Oh, Legian. Oh, Legian kan masih tempat-tempat gitu, Dik. Jadi ya klub-klub gitu. Legian Uluwatu mungkin ya. Ya, Iya. Legian. Dekat Uluwatu ya. Oh bukan di Kuta itu. Uluwati. Oh. Legian di Kuta, kamu udah Kuta? Iya, tahu Kuta. Itu Jimbaran itu jauh. Uluwatu itu. Berarti bukan Uluwatu, Uluwati ya. Ulati. Ya. Legian. Itu udah Legian ya, Legian ya. Kuta. Nah, Oh, tepatnya di itu dari Berarti monumen ya di sana ya monumen. Iya, dekat monumen. Iya, betul. sepengalaman John sebagai seorang bartender. Nah, dari segi yang kita bisa ambil itu apakah John peminum juga? Untuk saat ini saya sudah berhenti karena suatu hal kesehatan. Ya. Ya. Oh, kena Uluwatinya. Ya, karena ada riwayat dengan masalah kesehatan perut. Oh. Jadi oh, berhenti. mungkin gini ya, ada lambung gitu ya, luka. Iya, masalah lambung. Iya, masalah lambung ya. Walaupun saya Kamu ngobatin. Saya bukan dokter. Kamu nanya-nanya. Mungkin nanti setelah next ini ada dokter kita juga undang deh ya. Kita tanyakan masalah lambungnya dia. Nah, jadi kan kalau masalah kesehatan berarti dulu sempat jadi peminum itu peminum kelas berat, menengah apa kelas bulu? nggak keras banget, paling ya setiap ada perayaan seperti tahun baru ya pada saat itu aja, setelahnya paling mencicipi kan biasanya sebelum minuman hidang kita harus tahu rasanya sebelum kita berikan ke tamu. Iya. Berarti kamu memberikan bekas kamu ke tamu.
Ya gitu. Enggak, dalam kita pakai pipet ada. Khusus buat Ya, tester. khusus, Oh, ya. saya Oh, kira tester kan tester. ada. Kamu Saya kira- masa kamu kasih carian sih dia? Kalau Kalau carian itu namanya kayak sawah. kayak, Seperti ini. kayak apa namanya di Indonesia carian? sawah. Sawah apa? Sawah cari. Bukan. Oh, bukan. Carian tuh kayak lungsuran apa yang namanya itu? Bekas. Bekas. Seperti ini bisa saya contoh. Iya, Ini minumannya. iya. Bisa Oh gitu, saya lihat. bisa. Ya, kayak gini. Oke. Setelah bartender meracik minuman, Oh iya, iya. ya dengan cara ginilah cara bartender menguji Rasa. rasanya. Ini ditutup. Ya, Oke. Cicipin sedikit. Ya. Hmm. Jika rasa sudah pas, Iya. Oh iya. Ini seperti tips ya juga Saya adik-adik kira nanti ya. kayak gini loh. oh enggak, itu kurang sopan. Itu aus namanya. Oh, jadi kita udah dapat ilmu nih. Ya, Jadi ilmu. seorang Jadi bartender betul, kan betul. apalagi di daerah pariwisata ya. Betul. Melayani tamu lokal internasional Ya. untuk hygiene sanitasi itu wajib kan. Wajib. gitu. Benar. Jadi seperti itulah apa ya basicnya ya Basicnya, untuk melakukan betul. testing rasa. Tapi selama seperti itu apakah pernah nggak setelah John testing tamunya tetap komplain gitu? Biasanya sih tamu masalah rasa jarang ya, kecuali tamunya yang sangat pecinta minum alkohol. Biasanya dia tahu yang mana racikan benar, mana minuman whisky spirit yang asli dia tahu. Tapi kebanyakan sih nggak ada yang komplain, asalkan minumnya banyak alkohol mereka pasti senang. Ya. Ini nah sedikit The stronger the better. Biasanya dia bilang. the Stronger the better. sedikit edukasi ya Ya, kalau betul. kalian sebagai Betul. pelayan masuk bar di hotel, jadi memang seperti itu ya Iya, kejadiannya. betul. Ah, Jadi ada ilmu sedikit nih dari Ilmu ya, tips edukasi dari seorang berpengalaman jadi seorang John, bartender ya. dari di- seorang John yang bekerja Ya, sebagai betul, John. bartender. Nah kembali lagi nih ke fase berhenti minum kan ya. Betul. Berarti karena kesehatan ya. Kesehatan dia yang memutuskan dia untuk Mungkin ada nggak spesial momennya di mana John pas saat minum tuh ada kejadian yang memang menurut John itu spesial gitu. Sebelum kita pindah ke topik selanjutnya. Iya. Nah, nih sebagai penutupan nih, Iya, betul. spesial case atau spesial experience pengalaman di miras itu sendiri apa gitu. Oh, kalau di tempat kerja saya biasanya sih diadakan free minuman biasanya untuk menarik pengunjung. Biasanya kita mengasih free minuman berupa minuman kecil atau shot, dibilang gelas kecil. Kita kasih tequila, kita bagikan kepada wanita-wanita seksi. Nah, di sana kita akan kasih ladies free. night gitu ya modelnya gitu. Kasih free Ya, free. tequila. Ya, ya. Nah, di sana kita akan lakukan kayak show kecil gitu. Kita Juggling. enggak, tequila ini kita taruh di bagian badan si cewek biasanya. Biasanya gini cuma memakai BH sama Bra. ya Oke. gitu sebagai Wow. perangsang menarik perhatian laki-laki biar datang ke bar. Tapi itu itu marketing. ceweknya itu orang sewaan atau memang Tidak, random? Gini, gini Customer? pelanggan sana yang Wow. pingin dapat minuman gratis, biasanya tequila. Dia harus itu namanya body shot biasanya. Body shot. Oh, wow. body. Oh iya Keren nih. Gue pengen nyoba deh. John, kapan-kapan ikut dong ke sana. Bisa. Biasanya pada saat body shot si cewek akan terakhir akan mengambil biasanya tequila harus ditemani dengan lime, biasanya akan ditaruh di salah satu mulut pengunjung. Di sana si cewek akan mengambil lime itu, merebut lime dari mulut pengunjung itu. Anda bisa datang nanti di akhir adegan saya akan kasih lime itu di mulut Anda. Iya. Si cewek akan lari. Dari mengunjungi kita, mendatangi kita Iya, gitu untuk ya. mengambil Itu yang pakai ngambil itu apa? mulutnya. Oh itu sih enak dong. Enak dong. Ya itulah Itu sebagai penarik ya, penarik si cowok biar datang. Tapi kalau di barnya Johnny kita kena kayak ada tiket gitu nggak masuknya nggak ya? Wah, ini udah bawa free pass aja tuh. Modal dikit apa? free entry. Itu dah makanya. lengkap dengan Kita kan perlu musik bertanya. kecil, Ya, oke. Nah, ini pengalamannya cukup menarik ya karena ada Betul, seperti betul, itu. Tapi aku sih pengennya lihat dark side-nya si John itu. Entah dia pernah mabuk parah atau dia sampai mukul orang, itu pernah nggak sih? Sampai sekarang sih tidak. Oh ya, berarti Karena- spesialnya cuma di pengalaman kerja ya. Untuk Iya, miras itu iya. jadi ada yang namanya body shot gitu ya. Iya. Keren juga sih buat
ya siapa tahu Betul. kalian pengen merasakan vibe seperti itu bisa langsung kontak John. Iya, aja. kontak John Ya. aja. Mungkin Bisa di komentar nanti di komentar minta, ya betul IG-nya John IG gitu. John nanti. Nah. Nanti dikasih lem di mulut dicarilah Iya. itu. Karena langka loh kalau kita nggak punya orang dalam. Itu sampai Mungkin- kissing enggak? Sampai kissing enggak? Tergantung. Tapi ada sampai kissing. Kalau si cowoknya ganteng, mungkin si ceweknya Oh, berarti milih-milih nih ya. Iya. Nanti kalau misalnya saya ke sana Rasanya- kalau masa ke sana rasanya banyak nolak. oh gitu. Aduh kecewa saya, Dek. Biasanya Tapi kalau saya banyak duit gimana? oh Tanpa dikasih lem dicari saya iya. kan. Kembali lagi Gong, uang bisa membeli segalanya. Betul. Oh, iya. Oh, pantas juga ini judi ini seperti itu mungkin ya, iming-imingnya ya Iya. dia. Tapi Gila, belum gila, tentu gila, juga segalanya bisa dibeli sama uang ya. Iya, maupun judi maupun minuman kan sama-sama hiburan. Ya. Iya betul. Sama-sama betul. menghabiskan waktu. Makanya Ini Jumiwa ini kan Jumiwa, memang betul. lekat kaitannya dengan laki-laki. ya laki-laki dan itu hiburan yang kalau kita terlena ya bisa menjadi bumerang buat kita sendiri Iya, gitu loh. iya, betul. Pedang bermata dua gitu lah. Nah, pokoknya intinya bakal kita tersiksa. Nah, jadi ngomong-ngomong nih tadi kan tentang cewek nih. Nah, lanjut ke top part yang ketiga nih, Dek. ketiga nih, yang final ya. Ya, final. Nah, Jumiwa, judi, miras, miras, dan sekarang wanita. Apakah Monyet. Aduh, kok gitu suara monyet sekarang, Dek? Jadi ini udah ke scene-nya wanita. Oke. Wanita, betul. Aku mau tanya nih, John, apakah kamu pernah punya pacar atau udah punya istri Iya. atau ya ceritakanlah pengalaman Iya, pengalaman spesial kamu tentang wanita itu wanita, sendiri. iya. Oh, karena dari topiknya judi, miras, terakhir wanita. Iya. Berarti kaitannya antara di wanita di ranah judi Betul, sama betul. Ya lebih ke sana sih sebenarnya kita. Jadi tadi miras. betul. Nggak harus gitu juga sih, mungkin sepengalaman John aja. Ya sepengalaman betul ya. Pengalaman Sudut ya, pandang John tentang dari ya pengalaman berpacaran mungkin ada yang spesial nggak bisa diceritakan gitu. Apakah John juga pernah ya seperti yang sekarang Ada ini lah. intinya di klub di klub Ya, di klub apakah John nah ini tertarik Ya, itu ya. Benar, bisa juga Ya. dikaitkan sih lebih menarik. Lagi soalnya. profit mungkin. Nah, enggak tahu kan Iya. John bilangnya 3 miliar tadi ya dia belian ya kan 3 juta 3 ya. millions. Ya, jadi pernah dapat profit dan memang John mungkin ya. ya artinya kan tahu kan Pakai John, ke jalur hijau. ya. Ke jalur hijau mungkin ya. Iya. Jadi pengalaman di yang di sana Dik. Ya, Benar-benar betul. boleh. Ya, itu coba dijelaskan. Silakan John. Apakah ada emang itu ya? Mungkin ada relasinya antara judi, miras akhirnya ke wanita itu sendiri. Biasanya para penjudi pada saat mereka mendapatkan jackpot atau keuntungan, biasanya kan mereka lari ke nightclub gitu juga. Sama juga pemiras kan ujung-ujungnya lari ke Iya. bar kayak gitu. Nah, mereka di sana tuh saling bertemu. Itu udah satu ikatan dah 3 itu. Iya. Ya, di sana biasanya di bar tuh saya temukan ya para pemain judi. Biasanya teman saya Dogong Bima tuh biasanya kalau dia dapat Saya kira saya sama namanya. Kan tadi udah dibilang Iya. mirip. ya mirip. jackpot biasanya dia pasti ke bar. Sama iya, juga iya. kalau miras ya pasti ke bar. Ujungnya mereka satu zona gitu loh. Berkesinambungan ya. Circle Circle. Oke. Lingkaran setan ya. Mereka benar. Tapi waktu temannya John itu profit dan dia ke bar club, apa John diajak? Oh, Pernah diajak atau enggak? Pernah. Pernah sama teman saya Gong Bima itu biasa kalau dia profit puluhan juta tuh dia pasti traktir teman-temannya juga. John pun diajak. Iya, diajak. Bisa begitu ya. Kalau John sendiri apakah pernah seperti itu? Oh, belum pernah karena kan kalau menangnya pasti ketarik lagi. Jadinya susah untuk menahan profit itu sendiri. Nggak bertahan lama ya. Iya, nggak Jadi bertahan lama. semalaman itu menang langsung kalah lagi. Ya, Gitu. beda sama teman saya Gong Bima itu dia karena kan dia banyak mungkin cabang pinjol lah banyak dia kan. Jadi dia bisa dapat dana dari pinjol yang lagi satu. Oh ya nih ngomong-ngomong pinjol Dik nih. Kita kan jadi sebelum judi nih ya masih Dik ya. Itu pinjol tuh memang kayak gini Dik.
memang berteman tuh dengan judi kan, Dik? Sepertinya Iya, Kayak memang mereka buat seperti itu ya mungkin Iya, ya, dari mungkin sananya. bandarnya punya juga Betul. investasi di Iya. pinjol Iya, kan, iya. Betul. berkesinambungan. Betul. Ya ya Mungkin ya. seperti itu, Dik ya. Iya, Mungkin ya. udah pasti sih. Iya, iya, Kalau iya, iya. dilihat-lihat tuh dari podcast sebelah seperti itu. Tapi kalau nah ini untuk wanita sendiri kan John udah cerita tadi kan. Jadi ini mungkin kayaknya topik wanitanya kita ulik lagi nih nggak sih? Mungkin Ya. diulik aja lagi dikit, Dik. Ya, Lagi dikit ya. Sebelum kita nanti penutup ke pinjol ya mungkin. Ya. boleh Dik, boleh Dik. Nah, jadi untuk wanita itu sendiri, apakah John sempat juga menginstal aplikasi Jalur Hijau sebelumnya? Dari segi John sempat ya ginilah kan hiburan juga Hiburan kan. juga. Apakah Ya. punya pengalaman seperti itu? Iya. Untuk saya pribadi sih enggak. Oh. Karena saya kerja di bar, jadi teman-teman wanita, pelanggan wanita saya banyak, jadinya untuk install aplikasi itu sih tidak ada kepikiran. Berarti sempat berarti sama. Kalau bar kan interaksinya langsung kepada Berarti tamu-tamu. kuat iman ini, Dik. Kuat Nah, iman. belum tentu. Nah, ini belum tahu, bukan. Iya, belum iya. tahu karena dia kan bilang tadi di bar sudah Oke. ini. Apakah berarti John mendapatkan Di bar itu sendiri banyak loh, banyak ada wanita-wanita penghibur juga. Nah, apakah John sempat mencicipi? Oh tidak. Oh enggak. Berarti John ini masih tergolong lurus kah? Ya lurus mesti. Oh, lurus. Punya pacar? Satu aja. Oh, tadi apa ban? Ban maksudnya. Baru satu maksudnya. Oh, ban. Maksudnya yang lain di band gitu kayak. Ya ya. Oke. Baru Jadi cuma satu, ya. baru satu. Oh, Jadi iya, untuk mengarah ke aplikasi itu sih rasanya enggak ya, karena di tempat kerja saya berinteraksi dengan wanita-wanita cantik, iya. Oh iya. wanita penghibur juga banyak ada. Jadi sudah cukup memuaskan. Jadi Ya. udah bosan ya jadi lihat-lihat Iya. udah yang gitu. Itu udah Bukan bosen sih ya, lebih cepatnya terhibur udah Terhibur di di sana. sana. Kalau bosen ya jadinya bengkok dong. Dia kan cuma lihat aja, Dik. Tapi belum merasakan. Nah, itu yang saya curiga sama dia Mas Dik. Nah, begini, kenapa bisa Anda terpuaskan dengan hanya melihat gitu, Iya, tidak betul. mencoba, John? Apa yang terlintas di otak kamu itu Iya. tentang hal itu? karena mungkin saya kerja di bar, jadinya seperti wanita-wanita tanpa minim busana itu hal yang lumrah. Mungkin pertama untuk mereka yang baru pertama kerja di bar melihat wanita seksi mungkin agak gimana gitu, tapi untuk mereka yang sudah terbiasa ya itu bukan lagi jadi hal yang wow gitu lagi. Iya, Malah jadi hal yang biasa aja yang greget ya. Udah biasa jadinya ya. Biasanya Tapi- kalau orang awam tuh pasti agak kelihatan mungkin bisa dibilang nafsuan gitu. Ya, nafsu. Tapi kalau dia sudah sering melihat kayak saya kerja di bar, hal biasa itu bahkan tidak ada sedikit pun nafsu, cuma hanya hiburan saja. Oh, dan pedang bermata dua itu Nggak bangun? Diam aja. Awal-awal bangun nggak? Dulu mungkin awalnya. Iya ya, wajar ya. Kalau yang Karena pacar saya sendiri bule dari Rusia cantik. Oh, sempat ada pacar bule. Iya. yang sekarang Iya yang sekarang. Yang sekarang? Oh, baru tahu. iya baru tahu dong. Oh. Seleranya mancanegara ya. Pacar saya nggak pernah lokal, semua internasional. Oh my god. Kita perlu belajar dari seorang John Chandra ini. Iya, Dik. Mungkin Berarti berminat memang- jadi bartender. Iya. Saya Tapi akan jujur saya masih cinta lokal, Dik. Iya, Masih iya. cinta lokal. mau Produk coba lokal, internasional ya. mungkin. SNI gitu ya orang bilang. Ya, begitulah ya pengalaman John yang Ya, dari sudut pandangnya dia tentang wanita itu sendiri. betul. Yang sekarang dia sedang Melakukan hubungan dengan seorang. ya berhubungan, bukan melakukan hubungan. Oh iya, sorry Dik. Berhubungan itu dalam arti berpacaran. Betul. Begitu loh, sama bule ya. Sama bule dari Saya kira Eropa ya. John ini bengkok karena dia bilang biasa lihat gitu-gitu kan, orang karena bosen yang mencoba hal yang baru jadinya jatuhnya ke ya you Ya. know lah, salah arah gitu. Tapi ini John masih lurus ya. Nah, topik kita Jumiwa ini sudah tersampaikan nih di fasenya ini. Betul. Nah, cuma tadi Gungnya mau menambahkan sedikit nih Ya, tentang bukan Pinjol Pinjol itu ya, itu kan Pinjol. dijelaskan juga Nah, itu. Ini nih Mungkin teman-teman di rumah ada terjerat juga kan begitu ya. kayaknya banyak deh ya. Nah, Iya. cuma kan kita sebutkan satu persatu Betul. itu bakal lama ya. Ya. Jadi ini judol lagi. Ya judol itu erat kaitannya dengan pinjol. Iya, betul. Jadi ini pinjol itu sendiri dari John, apakah John pernah mendaftar di pinjol dan melakukan pinjol
ataukah tidak pernah atau bagaimana, nanti kasih tahu juga sisi positif negatifnya sebelum. betul. Silakan John. Untuk saya pribadi sih pinjol belum ya. Oke. Masih ada uang tabungan. Berapa? Bisa di-spill sedikit 10 M lah. Mungkin 3 digit ya. 3 digit. 3 digit berarti 3 di pantat. baru aku bilang deh. Enggak lah. Kalau orang enggak tahu tuh itu pantat tuh kalau bahasa Balinya jit itu ya. Jadi jit itu bahasa Indonesianya pantat ya. 3 digit. Berarti nolnya 3. Nolnya 3. Masih jutaan itu. 3 digit. 3 digit. Woi, banyak itu, Dek. 3 digit. Apa sih 3 digit? Nolnya 3 gitu. Nolnya 3. 06 di belakang udah pasti. Oh Di iya depan iya. 06 ya. Wah, ratusan deh. Iya. Salah. Oh, salah. Goblok, hitung-hitungannya lulus gak sih matematika? Goblok tuh, monyetnya ketahuan. Lihat. Nah, 3 digit ya. Ya, oke. 3 Kita digit. anggap aja itu banyak. Kan? Ya, udah, Nah, banyak. yang pakar matematika silakan di komen. Di komen nanti di bawah. 3 digit itu berapa? Kami ini orang-orang yang nggak lulus matematika. Tapi walaupun kadang mainnya di nominal-nominal gitu sok-sokan ya. Sok-sokan. Kripto, slot, kan itu slot, main nominal ya. Betul, ya. Tapi hitung-hitungan 3 digit nggak lulus. Nggak lulus Nah, ya. berarti dari tabungan yang 3 digit itu jadi John tidak terjun di pinjol Iya. gitu. Mungkin nanti saya bisa sarankan teman saya mungkin yang sangat punya pengalaman di pinjol, Ya. mungkin saya bisa suruh mampir ke podcast ini ya. Benar. Namanya itu, aduh saya lupa ya. Mungkin nanti saya Oke, teman saya oke untuk nanti. menjelaskan part pinjol. Kalaupun gitu. ingat Iya, jangan iya. di-spill sekarang. Jangan di-spill. Oh ya, sekarang. nanti saya gini, saya Ya. blur. Ya. Oke. Nah, begitu. John. Ada yang lucu ya? Ya, lucu. Enggak sih, kamu aja yang lucu, kamu. Bilang masnya lucu. Bisa diulang nggak lagi? Jadi gini John, sisi positif di pinjol itu ada nggak? Kok masnya tahu banget ya? Nah, Oh, masnya mau nanya ya? mau nanya. nanya Sekarang lah, mau iya. jelasin sisi positif. Kita bertanya dan Anda menjawab. Aku nanya ini John. Gini John, menurut sudut pandang John nih, sisi positif di pinjol apa, negatif apa? Iya, Mungkin bisa dijelasin. Oh, mungkin sisi positifnya sih sebenarnya cuma sedikit ya. Biasanya pinjol itu tujuan utamanya adalah dana instan. Biasanya untuk yang urgent sekali. Tapi kalau untuk hal yang tidak urgent seperti kayak main judi, itu sangat riskan ya, berisiko banget. Yang jadinya mereka hanya minjam 3 juta dipakai judi atau pakai hal negatif, ya akan makin banyak. Oh, jadi maksudnya dia tuh yang harusnya uangnya itu Untuk urgent betul saja. urgent dan memang Baru dia bisa pakai pinjol. ya betul. Jadi bisa dikembalikan nanti harusnya Ya. kalau di judi kan mungkin habis langsung lagi minjam itu jadinya Ya. kayak orang gali kubur ditutup lagi buka Ya, lagi ya. kan. Ya. Jadi Gitu pinjol mungkin itu maksudnya. akan Iya. dananya yang dipinjam itu akan semakin banyak. Iya benar, karena bunganya juga ya. Betul. Bunganya juga membengkak. Bunganya berapa? Ada yang tahu? Nggak Kalau tahu saya. nggak salah itu 8%, 4% gitu ya. Kalau Oh, saya kurang tahu. ya kalau saya lihat ya, karena saya memang sempat agak gini Iya. penasaran ya apa sih pinjol itu. Iya, Gitu. Saya iya, buka, betul. bunganya kalau saya hitung itu pas ngembalinya minjamnya 1 juta, balikannya 2 kali lipat gitu. Ya begitu. Jadinya saya juga berpikir awalnya, ini kayaknya susah ya kalau kita minjam. Jadinya saya minjamnya di saudara gitu. Nggak ada bunga. Ya, kan, itu ya. yang paling bagus sebenarnya. Cuman Walaupun sempat ya coba dengan nominal kecil, cuma pas minjamnya dikit, kok balikannya 2 kali lipat ya, lumayan juga jadinya ya. iya. Kan limitnya yang pertama Betul, kalau baru betul. daftar tuh sekitar 300.000. Ya. Nanti kalau nanti kita, meningkat ya Dik gitu mungkin ya. Iya meningkat Iya, pasti, meningkat. kan kamu tahu juga kan. Pernah Ya. saya jujur pernah minjam di sana juga begitu. Dan akhirnya memang Oh, di mana paling bagus? saya kurang tahu sih, kalau platformnya saya nggak sebut, nanti saya dikira endorse lagi. Oh ya. Sebenarnya Karena di sana kayak kita invitation orang itu kita dapat gini juga gitu, Ya. kayak referral gitu ya mungkin itu makanya kayak judi itu kan isi referral juga kan sama. Mau iming-iming judi pasti ada referralnya biasanya gitu. ya. Ya nggak tahu ya sama promosi ya, mungkin marketingnya kan promosi dia biar rame platformnya, yang pakai juga rame kan lumayan kan dia gitu. Jadi
udah ya berarti untuk pinjolnya ya Iya. kita dapat titik temunya begitu. Ya, jadi intinya John ini tidak pernah meminjam di pinjaman online dan tahu dan motivasi kita juga ya dia Ya. dan teman-teman di rumah untuk tidak meminjam dan karena itu khusus untuk urgent aja sih Ya, sebenarnya. misalnya ada Lagi kepepet, ya, betul. kita perlu uang mendesak, ya bolehlah. Boleh lah. Cuma risiko memang Ya, cuman kembali kita ke lihat juga masing-masing. bunganya juga kan gitu juga. Ya, Cek pilih-pilihlah bunganya, pinjolnya pilih-pilih yang pinjol, tepat ya. Ya, dan kebanyakan teman saya yang suka judi mereka beranggapan untuk urgent. Ya benar. Biasanya pada saat main judi mereka berkata, urgent ini, urgent apa? Ya urgent biar dapat jackpot, tapi itu salah. Oh itu juga teman-temannya ya dia itu salah juga itu digunakan yang tidak gitu jadi Biasanya teman saya bilang katanya karena saya sudah mupuk banyak, jadinya dia itu pupuk apa sih maksudnya? tahu. Itu tanaman emang dipupuk gitu. Itu istilah biasanya daripada penjudi dia mereka berkata biasanya akan panen sekarang makanya mereka urgent untuk menyewa pinjol. Bahasanya mereka kayak panen gitu. Oh Biasanya kan iya. panen memerlukan dana besar. Nah, mereka beranggapan bahwa saat ini pada saat itu mereka beranggapan mereka kan panen, jadinya mereka minjam pinjol. Ternyata musim kering jadinya nggak dapat. Oke. Jadi yang mereka anggap itu ladang itu adalah slot itu. Betul. Oh begitu ya. Kalau saya bisa gambarkan seperti itu, karena itu teman saya berkata mereka selalu deposito bagaikan mupuk. Nah, Oh berarti yang kalah-kalah itu masih kesimpan. ya mereka berpikir suatu saat nanti tanam itu akan mekar, akan panen. Nah, pada saat panen kan biasanya perlu biaya modal yang besar itu. Oh iya. Makanya mereka Masuk akal juga nih logis deh. Mungkin teman-teman di rumah ada yang ngerasain mungkin hal yang seperti itu ya. Nanti bisa di komen juga lagi di bawah ya. Benar-benar. Iya, Nah, iya. ini udah di tahap akhir podcast kita nih Iya, ya. Gung, betul. mungkin ada sedikit summary dari Gung yang bisa Gung rangkum dari awal sampai akhir ini, Gung. Jadi ada sedikit ya. Jadi sedikit saya dengar dari seorang John ini ya. Jadi John ini saya lihat masih positif aja sih. Dan dari segi keuangan masih aman-aman aja, Dik. Tapi benar-benar untuk memotivasi ya. Artinya teman-teman di rumah juga dan saya juga termotivasi nih. Dan kamu juga merasakan gitu kan? Ya, memang John ini memang cukup memberikan edukasi ya yang Iya, banyak betul. tentang Jumiwa ini. Jumiwa ini. Ya. Jadi intinya sebenarnya simpel aja sih berpikir ya. Kalau mau main pakar-pakar aja semua bilang boleh aja main. Nanti kalau udah jackpot kita cabut kan gitu ya. Keluar. Tapi itu bahayanya ketika itu ketagihan yang namanya duit kan bakal habis di. Coba naruh duit uang di bank, berapa sih bunganya kan gitu. Kalau nggak kita bisa ngolah gitu. Ya mending kalau ada duit mending pakai bisnis aja kan gitu di. Jangan dibawa ke sana gitu. Kalau emang mau main kita juga nggak bisa ngelarang yang namanya mereka tuh punya hak juga kan gitu deh. Tapi intinya jangan terlalu pakai uang yang memang kalian punya lebih gitu. Jangan pakai uang pinjaman seperti itu ya. Jadi itu sangat riskan banget gitu. Ya jadi menunggu semua menurut saya tuh ada jalannya sih ya. Intinya ingat berdoa juga ya gitu ya. Itu aja sih sebenarnya tips dari saya dari yang saya rangkum sih semua dari John tuh. Jadi coba lagi. Aku tutup aja ya. Jadi sedikit lagi satu. masih nih. Oh masih. Lanjut John. Kebanyakan sih para judi itu hanya bisa berkata bijak dengan tapi akhir-akhirnya mereka nelan lidah sendiri, ludah sendiri. Oh, begitu. Kebanyakan para pinjol gitu. Para judi mereka hanya bisa berkata tapi pada akhirnya mereka menelan lidah mereka sendiri. Menelan ludah mereka sendiri. Oh, oke bagus Ini juga. terlalu bersemangat John ya sampai gini ya terus tipu-tipu. Iya, saya teringat teman saya yang pertama kali menunjukkan judi itu kepada saya, Gung Bima itu. Kesel masih sampai sekarang. Sedikit sih. Dia sering masih temenan. Udah tak blok kemarin. Oh ya. Oh di blok dia. Oh Ya. iya. Oke. Mungkin ada itu aja sarannya dari John. Ada lagi yang mau ditambahkan sebelum aku closing nih. Iya. Mungkin ada saran yang terakhir nih buat John nih untuk teman-teman biar bisa stop berjudi dan ya yang lain-lain lagi lah yang artinya kegiatan yang negatif ya. Silakan John. Ya untuk bagi para penjudi di rumah, berhentilah dari sekarang atau Anda ada dua pilihannya sebenarnya. Anda berhenti atau lanjut. Oke. Karena pada akhirnya kalau Anda lanjut, Anda akan berhenti pada saat Anda hancur-hancurnya. Wih, tepuk tangannya dong. Monyet. Oke. Nah,
Benar sekali Itu guys. ada bunyi bebek satu. Ya. Kamu ada melihara bebek lagi. Mungkin yang masih lanjut di sana, Oke. mereka kan tetap lanjut. Mm-mm. Pada saat mereka sudah di posisi hancur-hancurnya, baru mereka akan berhenti. Oke. Jadi gini guys, ya Betul. sebelum aku closing, Ya. kalian boleh bermain judi Ya. asalkan Rame-rame. rame-rame. Asalkan Nggak, pakai asalkan uang. Kalian Ya. semasih Anda tidak menganggap judi, Anda boleh bermain slot ya. Semasih Anda tidak menganggap slot itu judi Ya, oke. dan sebatas hiburan. Namun kalau kalian Betul. jackpot di slot itu, jangan lupa berbagi kepada orang yang lebih kaya. Oh, betul lah ya. Bukan ya? Ya miskin. Oh, yang lebih membutuhkan ya. Membutuhkan Bukan lebih miskin, tepat. ya. Oke, aku tutup aja. Sebelumnya jangan lupa subscribe, ya, like dan aktifkan lonceng untuk dapat notifikasi dari Dobim Dobim Podcast. right now. Gacorkan. Oke, See Bu. you See you next time. next time. Next Bye-bye. day, next year ya. Selamat Bye-bye. malam, siang, sore dan pagi. Oke. Thank you, John. Thank you John, Bung John. Kamu telah memotivasi banyak orang-orang di sini, John. Semoga kamu diterima di sana. Sah. Terima kasih. Oke.